Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rina Suryati MPD selaku dosen pengampu dan rekan-rekan yang kami banggakan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rina Suryati MPD selaku dosen mata kuliah pembelajaran mendongeng yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kami sesuai dengan bidang yang kami tekuni. Juga terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan makalah ini. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini yaitu untuk memenuhi tugas dosen pada mata kuliah pembelajaran mendongeng. Makalah yang berjudul Media dan Waktu Mendongeng ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang media apa saja yang bisa dipakai untuk kegiatan mendongeng serta waktu yang tepat untuk mendongeng agar kegiatan mendongeng ini dapat menjadi kegiatan pembelajaran yang efektif namun tetap menyenangkan bagi anak usia dini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu kami mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dalam makalah ini. Kami berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan membacakan tentang pendahuluan. Latar belakang, bercerita adalah cara yang dilakukan untuk menyampaikan suatu cerita kepada para penyimak, baik dalam bentuk kata-kata, gambar, foto, maupun suara. Bercerita sering digunakan dalam proses belajar mengajar, utamanya pada tingkat pemula atau anak-anak. Teknik ini bermanfaat melatih kemampuan mendengar secara menyenangkan. Salah satu bentuk dari kegiatan bercerita sendiri yaitu mendongeng. Menurut Dini 2008, mendongeng merupakan suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi kepada audiens secara lisan, baik dengan bantuan alat peraga maupun tidak, bertujuan membuat audiens menjadi terhibur, senang, tertarik dari apa yang disampaikan. Dongeng sendiri merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa dan penuh khayalan, sehingga dianggap oleh masyarakat cerita tersebut tidak benar-benar terjadi. Dongeng merupakan stimulasi dini yang mampu merangsang keterampilan bahasa pada anak-anak. Kisah-kisah dongeng yang mengundang cerita positif tentang perilaku membuat anak-anak menjadi lebih mudah dalam menyerap tutur kata yang sopan. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan mendongeng. Tidak hanya teknik atau cara mendongeng, waktu dan juga media mendongeng harus diperhatikan bagi pembaca dongeng. Anak-anak yang biasa menjadi sasaran untuk mendengarkan sebuah dongeng tidak bisa selalu fokus. Narasumber harus jeli dalam memilih waktu untuk mendongeng. Begitu pula dengan media untuk mendongeng. Mendongeng bisa saja dilakukan tanpa media, namun kehadiran media sendiri bisa membuat suara mendongeng menjadi semakin menarik. Alhasil anak-anak pun tidak akan mudah jenuh. Rumusan masalah. Dari pemaparan latar belakang, maka rumusan masalah yang akan ditinjau pada makalah ini terdapat beberapa poin, antaranya 1. Apa saja media yang bisa digunakan untuk mendongeng? 2. Kapan waktu yang tepat untuk mendongeng? Tujuan penulisan. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penulisan yang diharapkan dapat tercapai antara lain: 1. Untuk mengetahui media apa saja yang bisa digunakan untuk mendongeng. 2. Untuk mengetahui waktu yang tepat untuk mendongeng. Dan manfaat penulisan adalah diharapkan dengan penulisannya makalah ini kan dapat tercapai antara lain: 1. Untuk mengetahui media apa saja yang bisa digunakan untuk mendongeng. 2. Untuk mengetahui waktu yang tepat untuk mendongeng. Dan manfaat penulisan adalah diharapkan dengan penulisannya makalah ini dapat memberikan manfaat berupa bertambahnya ilmu dan pengetahuan mengenai media dan juga waktu yang tepat untuk mendongeng, agar kegiatan mendongeng menjadi kegiatan belajar yang efektif tetapi tetap menyenangkan bagi anak usia dini. Pembahasan media mendongeng. Mendongeng atau bercerita adalah kegiatan yang sangat menarik dan bermanfaat bagi anak-anak. Dari kegiatan bercerita tersebut, kita bisa melatih nalar dan cara berpikir seorang anak, melatih daya ingat dengan alur cerita dan tokoh yang bermain di dalamnya.
serta menyisipkan nasihat tentang bagaimana perbuatan yang berdampak baik pada kehidupan dan mengenal bagaimana kerugian apabila melakukan perbuatan yang buruk. Mendongeng atau bercerita akan lebih menarik dan lebih hidup apabila menggunakan alat peraga. Ada beberapa alat peraga yang dapat digunakan antara lain 1. Peraga gambar. Alat peraga gambar bisa terdiri dari gambar seri, gambar lepas, gambar flanel, dan lain-lain. Cara menggunakan peraga gambar adalah pilihlah gambar yang bagus sesuai isi cerita berukuran agak besar, dicetak dalam kertas relatif tebal, memiliki tata warna yang indah dan menarik. Urutkan gambar terlebih dahulu, kuasai dengan baik detail cerita yang terkandung pada gambar dalam setiap lembarnya. Perlihatkan gambar pada anak secara merata sambil terus bercerita. Gambar harus selalu menghadap anak. Sinkronkan cerita dengan gambar. Hati-hati jangan salah mengambil gambar. Gambar dalam posisi kiri atau di dada dan tidak menutup wajah guru. Jika perlu digunakan telunjuk untuk menunjukkan objek tertentu dalam gambar demi kejelasan seperti menunjuk gambar, binatang, pohon, atau benda lain. Sambil bercerita perhatikanlah reaksi anak. Amati apakah mereka memperhatikan gambar atau tidak. Cara menggunakan buku cerita. Peraga read in story, read aloud story adalah bacalah terlebih dahulu sebelum dibacakan. Pastikan tempat duduk di depan agar dapat dilihat dari berbagai arah. Sampaikan tata tertib selama mendengar cerita, jangan terpaku pada buku. Perhatikan juga reaksi anak-anak pada saat membacakan buku. Sebutkan identitas buku seperti judul dan pengarang supaya anak-anak belajar menghargai hak karya orang lain. Pegang buku di samping kiri bahu, bersikap tegap lurus ke depan. Bacalah dengan lambat dengan kualitas tutur yang lebih dramatis daripada penuturan biasanya. Saat tangan kanan menuju gambar, arah perhatikan disesuaikan dengan urutan cerita. Tetaplah bercerita pada saat tangan membuka halaman berikutnya. Pada bagian-bagian tertentu, berhentilah sejenak untuk memberikan komentar atau untuk memberikan kesempatan anak berkomentar. Perhatikan semua anak dan berusahalah untuk menjalin kontak mata dengan mereka. Cek apakah mereka masih berminat menyimak cerita atau sudah mulai menunjukkan kebosanan. Sering-seringlah berhenti untuk menunjukkan gambar-gambar dalam buku pada anak. Boneka. Boneka yang dapat digunakan dalam mendongeng adalah boneka gagang, boneka tempel, boneka gantung, dan boneka tangan. Jarak boneka tidak terlalu dekat dengan mulut pencerita. Maksimalkan latar pada bagian depan dan belakang. Bagian depan dapat diisi dengan hiasan kecil yang menyerupai wujud asli seperti rumput, bunga-bunga kecil, dan bagian belakang dapat diisi dengan gambar-gambar yang relatif permanen seperti gunung, rumah-rumahan, gedung, gua, sawah, atau hutan. Dapat dilengkapi pula dengan hiasan seperti daun dan ranting. Tutup bagian depan dan bawah dengan kain, kayu, atau gambar bagian depan bawah, berfungsi sebagai penutup gerak pencerita sehingga perhatian anak dapat terujuk sepenuhnya pada panggung dan boneka. Jika memungkinkan, sediakan peralatan tambahan seperti tape recorder. Jika memungkinkan pula, hadirkan musik pengiring lagu yang dapat dimanfaatkan ketika tokoh menyanyikan lagu bersama anak-anak. Sandiwara boneka dengan panggung memerlukan 2 orang, satu sebagai pencerita utama, satu sebagai pencerita pendukung yang merangkap sebagai operator musik. Manfaat musik pengiring dan penegas di samping musik pembuka dan penutup untuk menghidupkan latar cerita sekaligus sebagai pembangkit suasana dramatik. Papan panel selanjutnya itu adalah papan panel. Papan panel siapkan gambar sesuai dengan cerita. Buatlah gambar semenarik mungkin. Tempelkan gambar tersebut pada papan panel tepat di tengah anak agar terlihat semua anak. Siapkan alat petunjuk gambar dan manfaatkan sebagai pemandu cerita. Setiap mulai bercerita, jangan salah menyebutkan nama tokoh dan menunjukkannya pada gambar. Setelah digunakan, gambar yang telah diceritakan segera dilipat ke belakang atau ditumpuk dengan rapih. Sesekali, adakan dialog dengan anak-anak. Libatkan anak dalam penghayatan karakter tokoh dengan cara menirukan karakter bersama-sama mereka. Tambahkan lagu-lagu jika perlu agar tercipta suasana senang dan gembira. Pastikan anak-anak tetap memperhatikan gambar dan ekspresi guru dengan baik.
Apabila ada waktu dan dipandang perlu, susun kembali gambar di papan flanel dan mintalah anak-anak untuk menceritakan kembali dengan bahasa mereka sendiri. Mendongeng secara langsung. Cara mendongeng secara langsung tanpa alat peraga biasanya sering digunakan oleh para orang tua atau guru di sekolah. Posisi A. Jangan membungkuk, duduk tegak dan rileks. B. Pahami dahulu dongeng yang akan diceritakan. C. Suasana harus gembira. Pada saat mulai mendongeng, usahakan mengawali dengan nyanyian atau pantun. Misalnya, untuk cerita tentang laut, menyanyikan lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Kemudian lanjutkan dengan syahdan. Konon pada zaman dahulu kala di suatu tempat. Dan seterusnya, perubahan wajah atau mimik maka disesuaikan dengan tokoh yang didongengi. Misalnya ekspresi wajah sedih ketika tokoh sedang berduka. Saat mendongeng juga ekspresi wajah anak dan dilibatkan mereka dalam alur cerita supaya mempunyai kebanggaan menjadi bagian dari tokoh idola masing-masing. Hal ini sangat penting untuk perkembangan pertumbuhan emosi anak secara wajar. Jangan lupa di akhir cerita pesan yang ingin disampaikan diulas, tetapi jangan terlalu menggurui. Mendongeng menggunakan media digital. Perkembangan era digital ternyata juga berpengaruh terhadap penyampaian pesan pada anak-anak. Salah satunya adalah mendongeng. Mendongeng melalui media digital bukan hal lagi baru yang dilakukan. Media digital penting sekali bagi orang tua maupun guru untuk mendampingi anak. Media digital bisa juga digunakan untuk membangun komunikasi dengan anak asal orang tua ataupun guru bisa mengarahkannya. Baik, selanjutnya yaitu waktu yang tepat untuk mendongeng. Nah, kebanyakan orang tua itu memilih waktu menjelang tidur untuk mendongeng ataupun membacakan cerita kepada anak. Padahal pakar sastra anak mengatakan bahwa waktu tersebut dirasa kurang tepat karena alasannya kerap kali orang tua ataupun anak sudah tertidur di saat dongengnya belum selesai. Para ahli juga menyarankan kegiatan mendongeng ini dilakukan di waktu yang luang, di mana anak dan juga pembaca dongeng dalam keadaan yang rileks. Nah, kegiatan mendongeng di waktu luang ini bisa membantu anak untuk berpikir lebih kreatif. Para ahli juga menyarankan agar kegiatan mendongeng ini tidak dijadikan sebagai kegiatan pengalih. Misalnya anak-anak sedang bermain gadget dan orang tua mengajak anak untuk mendengarkan dongeng sebagai kegiatan pengalih dari gadget itu. Nah, kalau seperti itu biasanya anak hanya akan marah dan akhirnya dia tidak akan tertarik dengan kegiatan mendongeng seperti itu. Untuk kegiatan mendongeng di dalam kelas itu bisa dilakukan setiap hari. Nah, kegiatan mendongeng ini bisa jadi salah satu opsi saat kita ingin menyampaikan afirmasi tentang materi ataupun tema harian. Lalu bisa juga untuk menceritakan pengalaman ataupun penyampaian tentang nilai agama dan moral ataupun sosial emosional. Dan untuk kegiatan mendongeng dengan alat peraga khusus seperti boneka ataupun panggung itu bisa dilakukan 1-2 kali dalam seminggu sebagai kegiatan mendongeng yang variatif untuk mencegah kebosanan anak dan juga merangsang ketertarikan atau minat anak terhadap mendongeng. Untuk durasinya sendiri atau durasi mendongeng ini bisa disesuaikan dengan rata-rata atensi anak. Biasanya perhatian anak atau fokus anak itu bertahan sekitar 10-15 menit. Dari pemaparan rekan-rekan saya di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mendongeng merupakan suatu kegiatan menyampaikan informasi kepada audiens secara lisan baik menggunakan alat peraga ataupun tidak, yang bertujuan untuk membuat audiens merasa senang, terhibur, dan tertarik dengan apa yang disampaikan.
Media yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan mendongeng diantaranya yaitu papan peraga, gambar, buku cerita, boneka, dan papan flanel. Mendongeng juga bisa dilakukan secara langsung tanpa media. Di era digital ini, teknologi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan mendongeng. Namun media digital ini diperlukan pendampingan khusus agar anak-anak tidak ketagihan bermain gawai. Para ahli menyarankan mendongeng dilakukan di waktu luang, di saat orang tua dan anak sedang tidak melakukan apa-apa. Kegiatan mendongeng di waktu luang dapat membuat anak berpikir lebih kreatif. Kegiatan mendongeng juga sebaiknya dilakukan saat anak-anak dan pembaca cerita merasa siap dan juga rileks. Yang terakhir yaitu saran, kegiatan mendongeng merupakan salah satu kegiatan yang bisa dijadikan opsi dalam melaksanakan pembelajaran untuk anak usia dini. Kegiatan mendongeng banyak memiliki manfaat bagi anak usia dini, namun banyak yang harus diperhatikan ketika hendak mendongeng. Waktu yang tepat dan juga media yang mendukung bisa menjadikan kegiatan mendongeng lebih menyenangkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.